Halo, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video minggu yang lalu. Masih berkaitan dengan konsep dasar ilmu ekonomi, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Seperti kita ketahui bersama bahwa masalah ekonomi adalah suatu kondisi di mana alat pemenuhan kebutuhan bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan menetapkan skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Contoh, setiap minggu Krishna mendapat uang saku sebesar Rp500.000. Uang saku itu harus dapat memenuhi kebutuhannya untuk 1 minggu, antara lain transportasi, membeli keperluan sekolah, jajan, dan menabung. Pada suatu pekan, Krishna mempunyai bermacam-macam kebutuhan. Selain pengeluaran rutin, ya, ini disebut pengeluaran rutin, transportasi, membeli keperluan sekolah, jajan, dan menabung, ini merupakan pengeluaran rutin. Selain pengeluaran rutin, Krishna harus membeli buku baru dan membeli kado ulang tahun untuk sahabatnya Fanny. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, Krishna harus menentukan skala prioritas kebutuhan. Maka coba perhatikan tabel. Tadi dalam daftar kebutuhan rutin tidak ada beli kado ulang tahun, tetapi karena suatu minggu itu harus dibeli untuk sahabatnya, maka ada pos pengeluaran yang dikurangi. Kebutuhan pokok tetap terpenuhi, transportasi, keperluan sekolah, membeli buku, jajan, dan menabung tetap. Tetapi ada kebutuhan mendadak dan mendesak lainnya, yaitu membeli kado ulang tahun. Maka, di sini berbekal dari skala prioritas, Krishna dapat memenuhi semua kebutuhan dalam 1 minggu dengan jumlah pengeluaran tetap sebesar Rp500.000. Secara umum, kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Jika tidak didahulukan, kelangsungan hidup kita dapat terancam. Nah, berikut merupakan tabel prioritas pemenuhan kebutuhan manusia. Mulai dari prioritas pertama, kebutuhan primer, itu kebutuhan sekarang. Prioritas kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan masa mendatang, dan kebutuhan tersier. Secara lebih lengkap nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Kemudian yang selanjutnya, pengelolaan keuangan. Sebagai seorang siswa, kita memang belum memiliki penghasilan sendiri. Namun, sebagian besar dari kita mempunyai uang saku yang diperoleh dari orang tua. Ada di antara kita yang menerima uang saku setiap hari. Ada yang menerima uang saku mingguan. Ada pula yang menerima uang saku bulanan. Bagaimana dengan kalian? Harian, mingguan, bulanan? Coba jawab sendiri ya. Dengan uang saku tersebut, kita dapat membeli berbagai macam kebutuhan. Nah, bagaimana cara pengelolaan keuangan? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah membuat pembukuan keuangan. Kita dapat membuat pembukuan mengenai besar jumlah pemasukan dan pengeluaran setiap minggu atau setiap bulan. Kita juga dapat merencanakan pengeluaran apa saja yang akan kita lakukan dalam mingguan atau bulanan yang bersangkutan. Nah, dengan hal ini, kita akan benar-benar memahami dan mengetahui apa saja kebutuhan yang diutamakan dan bisa ditunda pemenuhannya, sehingga semua pengeluaran kita akan terkontrol dengan baik. Kemudian langkah yang kedua adalah memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Hal ini diperlukan agar jika dalam keuangan kita terjadi masalah, kita dapat segera mendeteksi penyebabnya
dan melakukan tindakan untuk mencegahnya. Contoh, ada beberapa pengeluaran tidak terduga. Dan dari ilustrasi tadi, kado ulang tahun merupakan pengeluaran yang tidak selalu setiap minggunya. Bahkan mungkin hanya setahun sekali. Agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, maka Krishna harus memperhitungkan pengeluaran rutin yang biasanya jajannya 100.000 lebih karena ini mau beli kado ulang tahun untuk temannya, maka harus dikurangi uang jajannya sehingga semua kebutuhan terpenuhi. Kemudian langkah yang ketiga dalam pengelolaan keuangan adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Hal ini tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan keuangan agar membantu kita untuk menghadapi pengeluaran tak terduga di masa mendatang. Kemudian yang berikutnya, berikut adalah kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama berdasarkan intensitas. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Saya rasa anak-anak sudah paham ya, melihat gambar saja sudah jelas. Apa itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang kedua, berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan umum atau kebutuhan kelompok. Kalau misalnya jalan raya, jembatan, nah itu masuk kebutuhan individu atau umum? Coba dijawab. Pakaian, makanan, rumah, itu individu atau umum? Coba dijawab. Kemudian yang berikutnya, jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa mendatang. Melihat gambar saya rasa sudah jelas ya contohnya. Makanan, obat ketika sakit merupakan kebutuhan sekarang, mendesak, harus ada. Kebutuhan masa mendatang ada asuransi, tabungan, investasi, dan sebagainya. Berdasarkan sifat pemenuhannya, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Saya rasa melihat gambar juga anak-anak sudah paham ya contohnya ya. Kemudian yang berikutnya, barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan dikelompokkan menjadi berdasarkan cara memperolehnya. Ada barang ekonomi, ada barang non-ekonomi, atau barang bebas. Kita bernafas, menghirup dan mengeluarkan udara, oksigen. Itu berarti oksigen di udara terbuka termasuk barang non-ekonomi. Atau barang bebas, yaitu barang yang bisa diperoleh tanpa memerlukan biaya. Oke ya, bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan kepentingannya, ada barang inferior, barang esensial, barang normal, barang mewah. Nah, coba dilihat. Barang inferior contohnya sendal jepit. Semakin besar pendapatan seseorang, konsumsi akan barang inferior semakin berkurang. Sebaliknya, semakin kecil pendapatan seseorang, konsumsi akan barang inferior semakin bertambah. Inilah barang inferior. Barang esensial yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Dan ini sifatnya tidak terbatas, tiap hari dikonsumsi. Esensial, penting. Barang normal, barang yang permintaannya bertambah pada saat pendapatan meningkat. Baju, buku, komputer, gadget ya. Barang mewah sudah jelas. Kemudian berdasarkan cara penggunaannya, ada barang pribadi, ada barang publik. Saya rasa sudah paham ya. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan hubungan pemakaiannya, ada barang substitusi, sifatnya saling menggantikan, bisa dilihat contohnya. Barang komplementer. Oke, jelas ya. Oke. Yang berikutnya, berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan. Yang pertama, barang mentah atau bahan mentah. Barang setengah jadi dan barang jadi. Anak-anak bisa sambil dilihat contoh dan definisinya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, ada barang tetap, ada barang bergerak. Nah, tetap berarti sifatnya tetap dan tahan lama. Barang bergerak berarti sifatnya jangka waktu pemakaiannya pendek, ya.
Kemudian yang berikutnya kegunaan barang. Ada beberapa macam kegunaan barang. Singkatnya, ada 4 kegunaan barang yang umumnya kita pakai atau kita konsumsi setiap hari. Ada kegunaan bentuk, kegunaan waktu, dan kegunaan milik. Yang pertama, kegunaan bentuk. Suatu barang akan berguna jika sudah diubah bentuknya. Contoh, papan, paku, cat akan lebih berguna kalau sudah diubah bentuknya menjadi papan, paku, cat menjadi apa? Kursi bisa, meja bisa, ya toh? Kemudian contoh lain anak-anak bisa mencari sendiri. Kegunaan tempat, suatu barang akan berguna jika sudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contoh, pasir di pantai akan lebih berguna kalau dipindahkan ke tempat yang menjual alat atau perlengkapan atau bahan bangunan. Kemudian kegunaan waktu. Suatu barang akan berguna ketika digunakan tepat waktunya. Contoh, payung tepat digunakan ketika panas terik atau hujan. Mantol pun demikian. Jadi suatu barang itu berguna jika digunakan tepat pada waktunya. Contoh lain anak-anak bisa cari sendiri. Kemudian kegunaan milik. Suatu barang berguna jika dimiliki, bukan hanya dipajang di toko. Jelas ya? Moga-moga bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, lingkungan. Manusia yang hidup pada lingkungan yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Contoh, orang yang tinggal di daerah beriklim dingin cenderung menggunakan pakaian tebal dan hangat. Sebaliknya, orang yang tinggal di daerah beriklim panas cenderung berpakaian tipis dan menghindari makanan yang mengandung kalori. Itu contoh kebutuhan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian agama. Agama merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan individu. Contoh, untuk perlengkapan ibadah saja, setiap agama sudah berbeda. Adat istiadat. Adat istiadat yang berlaku di suatu daerah juga akan berbeda dengan daerah lain. Contoh, di suku Melayu atau Riau, tradisi menggunakan pakaian adat pada acara tertentu. Itu tidak sama dengan masyarakat di Medan, suku Tapanuli misalnya. Itu tidak sama pakaian adatnya, sehingga kebutuhannya juga berbeda. Yang keempat adalah peradaban. Kemajuan teknologi saat ini menyebabkan setiap wilayah juga memiliki kebutuhan yang berbeda, atau dari tahun ke tahun perkembangan zaman kaitannya dengan teknologi juga berbeda. Setelah peradaban semakin maju, jenis pakaian dan makanan yang dikonsumsi juga semakin beragam. Kita merasakan ya, semuanya sangat beragam. Kemudian yang berikutnya tentang biaya peluang. Nah, kaitannya dengan biaya peluang, itu nama lainnya adalah opportunity cost, yaitu segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Apapun yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu itulah biaya peluang. Setiap kali kita harus membuat keputusan atau memilih suatu tindakan, kita tidak hanya memilih, tetapi juga harus mempertimbangkan biaya peluang. Apa maksudnya? Kita lihat. Contoh, Ani ingin pergi bertamasya ke suatu tempat hiburan. Untuk keperluan itu, mereka harus membayar biaya transportasi 300.000 dan membeli tiket masuk 100.000 sehari. Tapi jika ia tidak bertamasya, ia dapat bekerja dengan upah 100.000. Berapa besarnya biaya peluang jika ia pergi ke tamasya? Tentu adalah yang dikorbankan karena ia tidak bekerja. Kalau dia memilih tamasya, dia akan mengeluarkan 400.000, tetapi tidak memperoleh 100.000 dengan bekerja. Maka biaya peluangnya adalah sebesar 100.000 rupiah. Oke, baik anak-anak. Video 1 sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan di video 2. Harapannya kalian bisa menyimak sambil mencatat, karena seperti minggu yang lalu, setelah ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Sekian video pertama, terima kasih dan kita lanjut ke video kedua.